يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ثم أما بعد واللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. وروينا باب ما يقول إذا غضب. Ini menerangkan tentang bab ma yaqul, apa yang ia katakan idza ghadiba, saat dia marah. Saat marah. Kalau kemarin kita membahas tentang apa kemarin itu? Apa? Sedekah ya. Apa? Apa kemarin? Masih ingat gak? Hah? Iya, seperti itu ya. Oh iya, sedekah bisa secara lisan, bisa secara fisik ya. Nah, sekarang dari hadis ini waruwina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa syadidu, bukanlah orang yang sangar, orang yang kuat, orang yang kuat, mentalnya keker. Apa bukanlah orang yang keker, orang yang kuat itu bis surati, yang mampu untuk bergulat, yang mampu untuk bertarung, yang mampu untuk nonjok. Bukan seperti itu. Innamasyadidu, sesungguhnya orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu, yang bisa mengontrol nafsunya, yang memiliki nafsunya, indal ghadabi, saat marah. Jadi orang yang kuat, orang pentolan itu bukan orang yang jago gulat. Orang jagoan itu bukan orang yang jago ngantem orang, yang suka mukul orang, preman. Bukan mereka itu, bukan. Jadi siapa sih yang orang yang kuat, yang orang yang orang yang kuat, orang yang tangguh, mereka adalah yang bisa mengatur nafsunya saat mereka marah. Berarti kan dari hadis ini kita memahami bahwasanya kita ini dianjurkan untuk meredam amarah kita. Tidak mudah marah, tidak mudah untuk emosi, ya. Bukan berarti kita ini selamanya tidak bisa marah. Jadi agama itu ada marah, boleh marah, ada larangan tidak marah, gitu loh. Paham nggak? Jadi agama itu ada sudut pandang nggak boleh marah, ada di sisi lain marah.
Kapan marah itu boleh? Nah, kapan marah itu boleh? Marah itu boleh saat agama kita itu dihina. Saat mengajarkan agama itu tidak benar. Saat melakukan agamanya itu tidak benar. Suatu ketika ada sahabat. Sahabat ini wuduin cepet-cepet. Cek. Nah, saat mau basuh kaki, di sininya itu enggak kebasuh. Tumitnya ya. Tumitnya itu enggak dibasahin. Apa kata Rasulullah? Wailul lil aqabi minan nar. Hai sahabat, ketahuilah masuk neraka orang yang tidak banyak orang yang masuk neraka gara-gara tumitnya tidak dibasahin. Nah, saat itu Rasulullah marah. Kenapa? Karena melakukan agamanya itu tidak benar, tidak pas, tidak sesuai dengan rukun. Aturan tumit itu apa? Basah ya kan? Karena salah satu rukunnya dari mana? Mana ini? Mata kaki ya kan? Harus terbasuh. Nah, karena ini keran, biasanya keran gini, kadang di sini enggak diiniin, enggak dilihat gitu. Yang penting gini-gini, ininya enggak basah. Nah, apa hadis? Wailul lil aqabi minan nar. Wailun celaka lil aqab. Aqab itu ini. Minan nar, banyak yang gara-gara enggak membasuh ini. Nah, saat itu Rasulullah dalam kondisi marah. Rasulullah marah juga kapan? Suatu ketika ada sahabat, Rasulullah, kamu kamu ini kan sudah diampuni dosanya. Saya ini ingin puasa selamanya. Terus saya ingin puasa. Yang satu lagi, Rasulullah, saya enggak mau nikah karena supaya syahwat saya ini bisa saya atur. Saya enggak mau makan daging supaya syahwat saya turun. Ya, karena kalau makan daging kan nafsunya semakin tinggi gitu. Nah, Rasulullah saat itu waihak, ngomongnya waihak, apa waihak itu ya? Umpatan Arab. Kalau kita itu kayak bahasa Koreanya gitu ya. Kalau Jawanya jangkrik, ya kan ya. Yang begitu ya, waihak. Rasulullah ngomong begitu kepada sahabat. Enggak begitu. Ana atazawwajun nisa, saya nikah. Saya asum wa uftir, saya puasa, saya juga ini wa anakum wa arqud. Saat sahabat melakukan seperti Rasulullah marah. Kenapa? Karena memahami agama dengan salah gitu loh. Memahami. Jadi ada waktunya kita marah, ya kan? Ada waktunya kita menahan amarah kita. Menahan amarah saat diejek. Rasulullah itu dulu kalau diejek paling banyak udah. Paling banyak Rasulullah diejek. Bayangin lagi sujud. Lagi sujud ditaruh apa? Kotoran unta di atas kepalanya. Tapi Rasulullah enggak marah. Saat pergi ke dakwah ke mana itu? Ke Taif. Rasulullah dilempar sampai berdarah kakinya ya kan? Tapi Rasulullah enggak marah. Kenapa? Karena Rasulullah itu seakan-akan kalau untuk dirinya sendiri ya terserah dah. Mau nyakitin saya, mau saya dicaci, mau saya dilempar batu, mau saya ini ditaruh apapun di kepala saya, Rasulullah enggak marah. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Tapi kalau urusan agama salah, urusan agama Allah ini kemudian dihina atau mulai Rasulullah itu amarahnya keluar gitu loh. Fayaghdabu la yaghdabuhu illahu. Marahnya itu marah beneran nyampe merah wajahnya Rasul itu. Nah, tapi kalau yang seperti ini, seperti yang hadis ini, maka kita dianjurkan untuk menahan amarah kita, menahan menahan emosi kita, Kapan ya? Saat ada orang yang mengejek kita dan seterusnya. Itulah agama kita. Jadi ada larangan untuk menahan emosi, ada juga perintah kita untuk emosi. Iya, ada duanya. Sama
Ada bohong itu apakah semuanya jelek? Kan tidak. Ada bohong yang baik. Ada bohong yang baik. Seperti apa bohong yang baik? Ya untuk menyenangkan istri, masakannya enak padahal asin. Itu kan membahagiakan istri. Oh cantik sekali kamu, ini banget. Itu kan bohong, tapi kan untuk membahagiakan istrinya. Gitu ya. Ibu-ibu tuh. Itu boleh bohong yang seperti itu. Atau bohong ada orang ngumpet, misalnya ada polisi mencari mau membunuh seseorang atau melakukan apa. Kemudian ngumpet di sini. Ya kan kita bisa bohong, oh nggak ada di sini ternyata ke arah sana gitu. Supaya apa? Untuk maslahat untuk si yang ngumpet ini, ya kan? Nah, jadi ada bohong yang baik, ada bohong yang jelek. Sama jujur pun begitu. Ada jujur baik, ada jujur yang tidak baik. Jujur tidak baik itu apa? Seperti apa? Seperti gibah. Misal, oh saya gibahin Pak Pur. Pak Pur ini misalnya memang nyatanya orangnya apa misalnya? Ganteng. Atau yang ada jeleknya, pokoknya ada sisi jeleknya misalnya. Pak Pur ini maaf misalnya bau gitu. Suka tidur, suka ini. Kemudian saya omongin ke Mas Lim jangan deketin Pak Pur. Pak Pur itu nggak suka mandi, bau ketek ini macam-macam gitu. Padahal yang saya katakan benar kan? Jujur nggak saya? Mesti benar nggak sesuai dengan Pak Pur ya kan? Tapi kejujuran saya itu tidak baik gitu loh. Memberitahu sesuai dengan kondisinya itu kan juga tidak baik atau disebut dengan ghibah, ya kan? Ada jujur yang mengadu domba. Mengadu domba kan jujur juga. Mengadu domba bahwasanya Mas Edi ini orangnya begini. Tolong jauhin ya, Orang itu ngomong itu lepas gitu aja, nggak ada lek-lekannya. Habis itu kan emang nyatanya begitu. Jauhin Edi itu orangnya begini, ya kan? Sesuai nggak dengan yang kita sampaikan? Sesuai, emang nyatanya begitu si Mas Edi ini, ya kan? Jujur kita, polos, tahu polos ya? Polos. Nah, kita sampaikan apa? Nah, itu juga kejujuran yang tidak baik gitu loh. Jadi agama itu begitu. Ada anjuran kita mencari dunia kan? Ada anjuran juga agar kita jangan terlalu lalai dengan dunia, ya kan? Agama begitu. Ada kita melakukan suatu hal-hal yang baik untuk akhirat kita. Tapi kalau akhirat terus, mana dunianya? Harus seimbang. Iya, ada dunianya, ada akhiratnya. Kan nggak mungkin saya di musola terus maksudnya, ya kan? Ibadah terus, pusing lama-lama, stres. Iya, dari maghrib, maksudnya ya. Jadi ada waktunya kita nyari duit, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita jalan-jalan. Iya. Kalau kita semuanya di musola nggak ada jalan-jalannya, stres juga kita. Ngelihat karpet merah lagi. Tadi diajak ngelondri sama Mbak Sofyan. Maksudnya ya begitu. Jadi ada ada kita saat mencari akhiratnya, ada juga kita mencari dunianya. Jangan lebih-lebih dunia terus, stres lama-lama. Iya, kapan ketemu sholatnya, kapan ketemu ngajinya, gitu loh. Jadi oke, tadi pagi ini tadi kerja dunianya, malamnya kita taraweh, begini cangkruan, begini. Nah gitu istirahat. Ya gitulah ya. Itulah agama kita. Jadi semuanya itu ada sisi baiknya, bahkan melakukan semua itu ada baik dan ada buruknya. Tinggal kembalikan ke kita agar kita memiliki barometer dalam kehidupan kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم